Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam program Word of Wisdom yang sangat memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjanjian kasih. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami mau belajar bersama tentang perjanjian yang Tuhan berikan kepada kami, yang sungguh kami diberkati Tuhan dengan perjanjian yang Tuhan berikan, karena Tuhan Engkau sangat mengasihi kami manusia, dan janji-janji-Mu boleh kami terima, satu kehormatan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh hidup dalam perjanjian Tuhan dan janji-Mu yang senantiasa membawa kami kepada kemenangan. Kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjanjian kasih. Jadi perjanjian itu adalah satu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana kedua belah pihak sepakat untuk melakukan apa yang sudah disetujui. Ya, jadi apa yang disetujui yaitu ada hak dan kewajiban. Ya, misalnya perjanjian dalam jual beli. Dulu saya sebelum jadi dokter, saya membantu suami saya di showroom mobil. Ya, di situ sering kita membuat perjanjian kalau ada orang yang beli mobil, ya di situ ada perjanjian bila dibatalkan maka uang DP tidak bisa dikembalikan. Ya, seperti itu. Contoh perjanjian. Ada lagi perjanjian sewa menyewa. Ya, di situ ada perjanjian penyewa wajib mengosongkan unit yang disewa setelah masa sewa habis, atau pemilik wajib mengembalikan deposit yang diberikan dikembalikan kepada menyewa setelah masa sewanya habis. Ya, seperti itu perjanjian antara manusia dengan manusia. Ya, jika yang disepakati sudah kita setuju untuk melakukan, sama-sama melakukan, ya itu biasanya disimpulkan dengan kita bersalaman, ya, perjanjian antara manusia dengan manusia. Bagaimana perjanjian antara Allah dengan manusia? Ya, Allah menciptakan manusia itu karena Allah butuh objek untuk dikasihi. Ya, jadi kita diciptakan oleh Tuhan supaya Tuhan bisa mengasihi kita. Ya, tapi kenyataannya manusia itu tidak seperti yang Tuhan harapkan. Ya, manusia berbuat dosa, bahkan semakin hari semakin jahat, sehingga manusia ini harus menerima hukuman kekal. Ya, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, dan karena Allah sangat mengasihi manusia, maka kita tahu di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di sini kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perjanjian kasih antara Allah dan manusia dimulai. Ya, karena Allah sangat mengasihi kita, ya Dia rela memberikan Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita. Ya, Dia disalib untuk menebus hidup kita. Ya, Allah tidak menuntut apa-apa dari manusia. Ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi dikatakan di situ tidak berdasarkan perbuatan kita. Jadi Allah menyelamatkan kita tidak berdasarkan
karena kita baik, atau karena kita tampan atau cantik, karena kita pandai, atau karena kita kaya. Semuanya bukan karena itu, ya, tapi murni karena kasih Allah kepada manusia, ya. Dia menyelamatkan kita. Bahkan kasihnya dinyatakan kepada kita saat kita masih berdosa. Ya, jadi di sini jelas ya, tidak ada syarat untuk manusia, tapi Allah sangat mengasihi kita. Jadi kita nggak harus apa enggak. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Jadi tidak ada hak dan kewajiban Allah. Yang ada, Allah sangat mengasihi manusia. Ya, Allah sudah memberikan semuanya untuk kita, anak-anak yang diciptakannya. Yang bahkan rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Bahkan dia senantiasa menyertai kita. Dia senantiasa membuka jalan bagi kita, senantiasa menopang, matanya senantiasa mengawasi kita. Ya, jadi semuanya sudah Allah kerjakan buat kita. Apalagi yang kita tuntut dari Allah? Tidak ada, semuanya sudah diberikan. Bagaimana dengan kita? Apa hak manusia? Ya, dalam Roma 8 ayat 17a dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya. Jadi sangat enak ya, manusia ini diciptakan untuk dikasihi. Ya. Terus diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris dan berhak menerima janji-janji Allah. Apa itu janji-janji Allah? Semua di dalam firman-Nya banyak sekali kita jumpai janji-janji Tuhan. Ya, saat kita sakit, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Ya, saat kita kekurangan, Tuhan mencukupkan dengan segala kemurahan dan kekayaannya. Ya, saat kita sedih, Tuhan menyediakan penghibur Roh Kudus. Ya, saat kita jatuh, Tuhan mengangkat kita, Tuhan menopang kita. Bahkan saat kita dalam menghadapi peperangan, Tuhan berperang ganti kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Semua itu janji-janji Tuhan yang diberikan kepada anaknya, yang kita sebagai manusia berhak menerima janji-janji Tuhan. Kemudian apa kewajiban kita? Di dalam Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi apa kewajiban kita? Kita harus menyerahkan hak kita. Menyerahkan hak kita. Kita hidup, tapi bukan lagi kita yang hidup. Ya, kita sudah ditebus, jadi kita menjadi milik Kristus. Ya, sebagai miliknya, kita harus melakukan yang Tuhan mau. Jadi kita tidak bisa melakukan yang kita mau karena kita sudah ditebus. Dan kita menyerahkan hak kita itu kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi maksudnya kita hidup tapi Tuhan yang hidup dalam kita. Kita tidak melakukan yang kita mau, tapi melakukan yang Tuhan mau. Matius 16 ayat 24a dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya, ini jadi menyangkal dirinya maksudnya apa? Melakukan yang Tuhan mau, bukan melakukan yang kita mau. Misalnya saat sakit hati, yang kita mau apa? Saya mau bales musuh saya, orang itu yang menyakiti saya mau bales sampai dia merasakan yang saya rasakan sekarang. Tapi apa yang Tuhan mau? Ampuni musuhmu, berkati dia, berdoalah buat dia. Ya, di sini kita harus memilih mana yang akan kita lakukan. Ya, ingat kita sudah ditebus, kita menyerahkan hak kita dan kita melakukan yang Tuhan mau. Ya, misalnya lagi sebagai istri mungkin kita lebih senang ya kalau anak-anak nurut, suami juga nurut. Ya, tapi apa firman Tuhan katakan? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, bahkan suami-suami yang belum mengenal Allah akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, seperti itu kita harus memilih apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ya. Jadi kalau disimpulkan tadi perjanjian antara manusia itu dengan bersalaman,
seperti ini, ya. Kalau perjanjian kasih antara Allah dengan manusia, itu tangan Allah menggandeng tangan kita. Menggandeng tangan kita. Ya, Allah tidak melepaskan kita, bahkan saat kita tidak setia pun Allah tetap setia. Ya, kita digandeng Tuhan kemana? Kepada kehendaknya, kepada rencananya yang indah bagi kita. Kita pasti tahu, kita sendiri juga tahu ya. Rencana kita dibandingkan rencana Allah, mana lebih indah? Pasti rencana Allah lebih indah, lebih mulia. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan bagi kita. Jadi simbol ini perjanjian kasih antara Allah dengan manusia. Kita sebagai manusia, kita mengikuti kehendak Tuhan, ya. Kita nggak mengikuti yang kita mau lagi, tapi mengikuti yang Tuhan mau. Demikian untuk Word of Wisdom hari ini. Semoga memberkati. Boleh kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat perjanjian-Mu yang sungguh mulia. Kami mengucap syukur jika Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu. Engkau sudah menebus hidup kami. Dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu, penyertaan Roh Kudus senantiasa ada dalam hati kami untuk memampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Kami tahu Tuhan, apa yang Engkau mau itu adalah yang terbaik buat kami. Karena rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera bagi kami, bukan kecelakaan. Dan biarlah kami boleh Tuhan menjalaninya bersama dengan Engkau, dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan yang Tuhan beri. Kami tahu kami nggak mampu, tapi Roh Kudus yang senantiasa menopang kami, menolong kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan memuliakan nama-Mu senantiasa. Kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, demikian Word of Wisdom hari ini. Semoga bisa memberkati kita semua. Silahkan like, comment, and share sehingga boleh semakin memberkati banyak orang. Terima kasih.